Selain ada manusia-manusia yang party ini, Reina ini melihat ada ratusan sosok makhluk astral yang itu bentuknya macam-macam. Ayolah Rin, kita ke kamar. Ayolah Rin, wong yang lainnya udah melakukan hal itu kok. Ayolah Rin. Nah, karena memang hanyut gitu ya dalam pesta itu, akhirnya Rina yang mau dibujuk sama Firman untuk masuk ke kamar. Anak kecil ini seakan ditarik rambutnya sama sosok nenek-nenek. Nah, melihat hal itu, Rina ini teriak gitu ya, karena takut. Ngapain itu? Apa itu? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Rina. Rina pernah punya pengalaman mistis sekaligus menjadi pengalaman yang paling pahit gitu ya, yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2007. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Rina. Jadi sebelumnya, di akhir tahun 2006, Rina ini baru lulus kuliah. Kemudian di awal tahun 2007, Rina mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan swasta yang itu bergerak di bidang tekstil. Jadi semacam pabrik seperti itu. Dan tempat Rina bekerja ini merupakan cabang kelima di perusahaan itu, yang dari 5 cabang yang itu tersebar di beberapa daerah. Nah, karena memang dia mendapat gelar S1 gitu ya, waktu itu dia tidak bekerja di bagian produksi, melainkan Rina mendapat posisi sebagai staf personalia, yang mana setiap harinya dia bertanggung jawab atas SDM yang ada di perusahaan itu. Jadi ketika ada karyawan yang udah pensiun, kemudian ada karyawan resign, Rina ini yang melakukan seleksi untuk calon-calon karyawan baru di perusahaan itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih berjalan 1 bulan saat Rina ini gabung di perusahaan itu gitu ya. Waktu itu Rina memang akrab sama temen dan itu berdampingan mejanya. Di sana ada Mutia. Mutia ini adalah sebagai staf pengadaan barang dan jasa karena memang usianya seumuran gitu ya. Jadi sehingga setiap hari ngobrol, bercandanya juga nyambung. Beda halnya sama teman-teman staf yang lain. Jadi rata-rata memang jauh di atasnya usianya. Dan diketahui di sana ada kurang lebih 8 staf, kemudian ada 3 supervisor dan 1 manajer. Manajernya ini bernama Pak Faisal. Kemudian di ruangan itu ada 1 ruangan yang itu peruntukannya untuk direktur sekaligus owner di perusahaan itu, yang diketahui namanya Pak Santoso. Akan tetapi Pak Santoso ini sebenarnya punya nama lain karena memang dia bukan kebangsaan dari Indonesia gitu ya, atau bukan ras dari kita. Dan Pak Santoso ini jarang sekali datang ke pabrik itu. Bahkan ketika Rina bekerja di sana selama 1 bulan, Rina ini belum pernah melihat Pak Santoso ini seperti apa. Jadi info dari teman-teman yang lain, Pak Santoso datang ke pabrik paling ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Dan itu hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, habis itu cabut lagi. Nah, di saat Rina ini gabung di perusahaan itu selama 1,5 bulan, tiba-tiba Rina ini melihat, waktu itu sekitar jam 2 siang, di saat Rina ini baru sibuk kerja gitu ya, tiba-tiba di dalam ruangannya Pak Santoso itu terlihat dari luar, dari arahnya Rina ini muncul sosok seperti bayangan hitam yang itu cuma sepersekian detik gitu, habis itu hilang. Nah, karena memang pintu ruangannya Pak Santoso ini terbuat dari kaca, sehingga dari luar ini kelihatan ketika ada aktivitas di dalam gitu ya. Nah, begitu melihat sosok hitam, Rina ini kaget gitu kan, apa itu? Nah, melihat sosok itu, Rina ini langsung tanya ke Mutia yang ada di sampingnya. Mut,
Mutia, ya kenapa Rin? Itu kok aku barusan ngeliat di ruangannya Pak Santoso kok ada bayangan-bayangan hitam, itu apa ya? Setelah itu Mutia ini cerita ke Rina, Rin, dulu waktu aku pertama kali kerja di sini juga melihat sosok-sosok kayak gitu Rin. Bahkan lebih ngeri lagi, di ruangan produksi aku lihat sosok nenek. Loh, masa sih Mut? Waktu itu Rina sempat heran gitu ya. Lah terus gimana itu Mut? Sebenarnya ada apa di pabrik ini gitu kan? Ah, nggak apa-apa Rin. Dulu karena kita heboh, akhirnya kita tanya ke Pak Faisal. Jadi di sana diketahui manajernya namanya Pak Faisal. Ketika ditanyakan ke Pak Faisal, waktu itu Pak Faisal cuma bilang kalau ya memang di ruangannya Pak Santoso itu banyak sekali benda-benda pusaka atau klinik-klinik lah. Karena memang latar belakangnya Pak Santoso itu suka sekali menyimpan benda-benda pusaka seperti itu. Yang katanya itu buat kemajuan perusahaannya Pak Santoso. Nah, mendengar keterangan dari Mutia, Rina ini ya sempat bingung juga gitu ya. Ah, ngapain toh di tahun sekarang ini sudah modern kok masih pakai hal yang begituan gitu. Nah, waktu itu Mutia ya udah Rin, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting niat kita datang ke sini untuk bekerja. Nah, singkat cerita, sering sekali Rina ini menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti itu, dan kurang lebih 3 bulan setelah Rina gabung di situ gitu ya, Pak Faisal ini bilang ke Rina dan juga Mutia, yang katanya Pak Faisal, Rina dan juga Mutia ini mendapat undangan yang mana itu adalah tasyakuran. Itu diadakan di sebuah villa yang itu miliknya Pak Santoso, dan itu tempatnya itu sangat jauh. Kalau ditempuh perjalanan ya kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi malam minggu itu semuanya harus sampai di sana. Dan diketahui itu dari 5 cabang perusahaan milik Pak Santoso ini semua mendapat undangan, dan orang yang dipilih Pak Santoso untuk datang ke acara tasyakuran itu mendapat reward yang mana itu uang 5 juta. Nah, singkat cerita, waktu itu hari Sabtu, karena memang staf ini kalau hari Sabtu itu setengah hari, jadi jam 12 ini udah pulang. Beda halnya sama produksi. Kalau produksi itu ada 2 shift, yang mana pergantian shiftnya itu jam 7 pagi dan juga 5 sore. Nah, waktu itu jam 12 siang, Mutia sama Rina ini sudah siap-siap gitu ya, karena dari berangkat dia sudah mempersiapkan perbekalannya, entah itu MCK, pakaian ganti, udah dia siapkan. Waktu itu kurang lebih jam setengah 1 siang, Pak Faisal ini sudah nyiapin mobil gitu ya. Begitu Rina dan juga Mutia ini masuk mobil, Rina ini tanya ke Pak Faisal, loh Pak Faisal, di sini kan banyak staff, kenapa yang dapat undangan cuma kita bertiga? Wah, itu nggak tahu Rin, kalau masalah itu wewenangnya Pak Santoso. Mungkin bisa jadi cabang-cabang yang lain itu ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Oh, kayak gitu ya Pak Faisal. Nah, singkat cerita, kurang lebih perjalanan ditempuh selama 8 jam. Sesampainya di villa, memang di sana itu sangat dingin, dan di sana sudah ada banyak orang yang diketahui itu dari cabang 1, 2 sampai 5, termasuk punya Rina ini ya. Nah, sesampainya di sana, benar kata Pak Faisal tadi, ketika mau berangkat gitu ya, oh ternyata ada dari cabang 1 atau 2 ini ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Nah, kurang lebih jam 10 malam, Rina ini masih penasaran gitu ya, Pak Santoso ini mukanya seperti apa gitu. Nah, jam 10 malam itu Pak Santoso ini datang sama ada beberapa pengawal, dan yang jadi janggal, di sana ada seorang yang pakaiannya itu seperti pakaian adat, ya semacam dukun kayak gitu. Waktu itu Rina sempat tanya gitu ya sama Mutia, Mut, itu kok Pak Santoso bawa dukun itu mau ngapain ya? Emang ini acara apa? Aku juga nggak tahu Rin, aku juga baru ngalamin ini bareng sama kamu ini. Nah, karena memang 2 bulan sebelum Rina masuk kerja gitu ya di perusahaan itu, Mutia ini lebih dulu. Jadi lebih dulu Mutia masuk, kemudian 2 bulan Rina ini baru masuk di perusahaannya Pak Santoso itu. Karena memang infonya dari Pak Faisal itu apa ya, acara tasyakuran itu memang diadakan setiap 6 bulan sekali. Jadi yang sebelum-sebelumnya memang sudah dilakukan. Sedangkan Mutia dan juga Rina ini baru mengalami itu.
Sehingga Mutia ya nggak tahu, aku nggak tahu Rin, kita ikuti aja alurnya. Nah waktu itu Rina melihat ada beberapa orang yang dibawa Pak Santoso. Jadi di sana itu vilanya ada 2 lantai. Lantai yang bawah itu memang luas sekali. Yang di sana sudah banyak sekali makanan sekaligus minuman, dan Rina ini sempat tanya-tanya gitu ya, ini kok ada minuman beralkohol juga gitu. Emang kita ngapain di sini nanti? Nah, di saat penasaran dengan hal itu, tiba-tiba Rina ini melihat ada seorang laki-laki yang diketahui namanya Firman. Jadi Firman ini adalah teman SMA-nya dulu. Nah, ketika melihat Firman, karena sudah kenal gitu ya selama 3 tahun waktu SMA itu, akhirnya ya seakan udah akrab gitu. Firman, ngapain kamu ada di sini? Rina, ngapain lu ada di sini? Nah, akhirnya mereka tukar pengalaman gitu ya. Mereka ngapain ke sini, dan pada akhirnya Firman ini menjelaskan ke Rina, kalau Rin, ngapain toh kamu ikut kayak gini? Nah, aku kerja di sini kok. Jadi Firman itu adalah bekerja sebagai supervisor produksi di salah satu cabang milik Pak Santoso. Nah, waktu itu karena memang sudah lost komunikasi gitu ya antara Rina dan juga Firman. Ketika mereka ketemu ya seakan kayak reuni gitu. Dan sebelumnya di waktu SMA dulu, Rina itu juga pernah menaruh hati atau suka sama Firman, tapi memang nggak kesampaian seperti itu. Nah, giliran ketemu di sana, Rina ini juga sempat bingung, loh ini Firman kok tadi deket sama perempuan A, kemudian sekarang kok peluk-pelukan sama perempuan yang B. Rina ini tanya ke Firman langsung, Firman, cowok kegatelan kamu. Lah, emang kenapa toh Rin? Emang acara ini tuh buat seperti ini Rin, kita itu party Rin. Lah katanya acara tasyukuran demi kemajuan perusahaannya Pak Santoso. Wah, tasyukuran apalah, kita itu party. Memang Pak Santoso ini suka seperti ini. Wong kalau Pak Santoso ke luar negeri itu juga hobinya ya party-party kayak gini. Nah, di situ Rina ini langsung tanya ke Firman sekalian tentang sosok seorang dukun tadi. Nah, itu tadi kok Pak Santoso bawa kayak dukun itu apa sih? Nanti kamu tahu sendiri, Rin. Firman cuma bilang seperti itu aja. Nah, akhirnya karena penasaran dan juga seneng gitu ya, karena orang yang dia suka selama SMA gitu ya, waktu SMA itu tiba-tiba hadir di tengah-tengah acara itu, sehingga Rina waktu itu ya seneng gitu aja, menikmati dan terbawa suasana. Akhirnya kurang lebih jam 11 malam, tiba-tiba Pak Santoso ini keluar dari kamar, yang intinya mereka melakukan ritual itu demi kemajuan perusahaan mereka. Ayo dinikmati semuanya, semuanya boleh dimakan, semuanya boleh diminum. Ayo kita seneng-seneng, kita party di sini. Nanti kalau udah selesai, udah puas, besok pulang, nanti masuk di rekening kalian tak kasih 5 juta semua. Nah, mendengar hal itu, Rina ini ya heran, ya bingung, ya senang gitu kan, campur aduk gitu. Dan begitu melihat ke arah Mutia, ternyata Mutia ini sudah seakan memadu kasih sama orang dari cabang lain, dan mereka nggak saling kenal gitu. Nah, begitu ditanya gitu ya si Mutia ini sama Rina, Mut, kamu bisa kayak gitu? Nikmatin aja lah Rin, wong emang kita difasilitasi kayak gini kok, yang lainnya juga kayak gini kok. Nah, waktu itu Rina ini bingung, aduh kok semuanya kayak gini ya, orang-orang yang ada di sini kok pada gila semua ya. Nah, waktu itu karena bingung gitu ya, Firman ini tiba-tiba mendekat ke arah Rina, kemudian berbisik, Rin, ayolah Rin, dulu sebenarnya kamu kan suka sama aku toh Rin. Nah, ini kesempatan kita Rin. Kesempatan apa maksudnya? Ya, kita bercintalah Rin, kayak gitu. Nah, karena memang sudah terbawa suasana, kemudian Rina ini dibujuk sama Firman, kemudian yang dulunya tidak pernah menyentuh alkohol sama sekali, malam itu Rina sama Firman ini minum minuman keras di sana. Dan pada akhirnya kurang lebih jam 12 malam, di saat mereka itu pada minum gitu ya, mereka memadu kasih di sana, bahkan pasangannya ini gonta-ganti. Jadi di sana itu ada sekitar 5 kamar.
Jadi kamar itu dibuat gantian. Si A sama si B, kemudian keluar lagi, gantian lagi. Bahkan pasangannya ganti-gantian. Waktu itu Pak Santoso nggak terlihat. Rina waktu itu nggak ngeliat tuh Pak Santoso tadi kemana ya. Dan kurang lebih jam 12 malam, datang lagi dukun yang tadi itu tiba-tiba membawa kemenyan, sekaligus menebar bunga-bunga gitu di setiap ruangan. Nah waktu itu Rina tanya sama Firman, loh Firman, itu ngapain sih? Udahlah, kita nggak perlu menghiraukan hal itu, Rin. Kita yang penting senang-senang di sini. Nah hingga suatu ketika, waktu itu karena sudah teler gitu ya, nggak tahu-taunya, nggak pernahnya Rina ini minum minuman kayak gitu, jadi minum sedikit ya sudah teler seperti itu. Dan itu dibuat kesempatan Firman, ayolah Rin, kita ke kamar, ayolah Rin, wong yang lainnya udah melakukan hal itu kok, ayolah Rin. Nah karena memang hanyut gitu ya dalam pesta itu, akhirnya Rina yang mau dibujuk sama Firman untuk masuk ke kamar. Nah mereka melakukan hubungan badan tanpa sengaja. Di saat mereka melakukan badan itu, Rina ini tiba-tiba melihat di ternit seakan-akan ada sosok sepasang mata yang itu warnanya merah, seakan-akan itu melihat ke arah Rina. Nah karena takut gitu ya, Rina ini langsung nepuk pundaknya si Firman. Firman, itu di atas ada apa Man? Itu di atas ada apa Man? Nah begitu Firman ini balik badan gitu ya untuk memastikan itu tuh apa gitu kan, itu sudah nggak ada sosok itu. Akhirnya Firman bilang ke Rina, udah Rin, kita lanjut bercinta aja. Nah karena memang Firman nggak melihat sosok itu, akhirnya ya udah mereka memadu kasih atau berhubungan badan di kamar itu. Nah hingga suatu ketika kurang lebih jam 1 dini hari, tiba-tiba ada suaranya Mutia yang waktu itu mencari atau memanggil nama Rina. Rin, Rina, Rin, Rina. Nah karena Rina waktu itu masih berada di dalam kamar sama Firman, mendengar teriakan atau panggilan dari si Mutia, Rina ini langsung keluar kamar. Kenapa Mut? Ada apa Mut? Kok teriak-teriak kayak gitu? Aku di sini. Gini Rin, tadi aku di luar sana kayak melihat nenek-nenek, serem banget. Tapi pas tak pastikan nenek itu tiba-tiba hilang. Nah karena memang percakapan itu didengar sama Firman, akhirnya Firman itu bilang ke Mutia, oh ini Mbak Mutia ya? Oh iya saya Mutia. Nah karena sudah kenal gitu, Firman ini bilang ke Mutia, gini Mbak Mutia, hal itu gak usah dihiraukan, karena villa ini kan ditempati cuma 6 bulan sekali. Yang nempati ya kita-kita ini buat tasyakuran ini. Tasyakuran apa ini, party ini. Rina bilang seperti itu. Nah akhirnya ya udah, begitu Mutia sudah tenang, mereka kembali ke ruang tengah sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan sama Pak Santoso. Nah singkat cerita, malam itu menjadi malam yang sangat bahagia buat mereka. Begitu juga Rina dan juga Mutia. Nah kurang lebih jam 11 siang, jadi waktu itu di pesta itu diadakan sampai subuh hari, jam 5 pagi lah. Jam 5 pagi mereka langsung tidur gitu ya, mereka pada tumbang semua. Dan jam 11 siang, di saat mereka udah bangun, Pak Santoso ini udah nggak ada, sama beberapa orang sekalian dukunnya tadi sudah nggak terlihat di villa itu. Nah akhirnya mereka beres-beres, kemudian beranjak untuk pulang ke rumah atau ke pabrik. Nah sesampainya di pabrik, keesokan paginya Rina ini mendapat kabar kalau ada salah satu staf yang itu dari cabang 2, yang jelas itu bukan tempatnya Firman. Jadi diketahui namanya Siska, yang sebelumnya itu ikut party di sana. Infonya, Siska ini waktu perjalanan pulang dia mengalami kecelakaan parah, dan itu mengakibatkan si Siska ini meninggal dunia. Nah mendengar kabar itu, Rina ya shock gitu ya, terus bilang ke Mutia, Mutia, itu Mbak Siska itu kan yang kemarin itu kan? Iya, itu kok meninggal ya? Iya Rin, gimana Rin? Aku malah jadi takut ya ikut kegiatan yang seperti itu, party-party kayak gitu nggak jelas. Tapi kamu enak kan, bisa pilih cowok sana sini. Ya enak juga sih. Besok lagi lah Rin. Justru di tengah mereka takut, ini ada
kesenangan tersendiri yang sebenarnya mereka ini kangen momen-momen seperti itu. Nah, hingga suatu ketika 6 bulan berikutnya, lagi-lagi mereka ini mendapat undangan untuk melakukan tasyakuran itu lagi. Nah, waktu itu Pak Faisal bilang ke Rina, "Rin, ayo kita seperti yang beberapa bulan lalu, kita berangkat jam 12:30 siang, biar di sana kita nggak telat." Nah, karena memang tempatnya juga sama, kurang lebih 8 jam perjalanan. Di saat sampai sana, lagi-lagi Rina ini ketemu Firman. Aduh, Firman lagi. Nah, karena memang sudah pernah hubungan, kemudian teleponan setiap hari, ya akhirnya ya otomatis Rina ini terbuai gitu, terbawa suasana gitu, langsung pelukan, cium sana sini, bawa ke kamar. Apalagi di sana banyak makanan, ada minuman, akhirnya mereka party di sana. Nah, tapi di tengah-tengah party itu, lagi-lagi Pak Santoso ini muncul dan membawa seorang dukun, yang dukunnya itu sama kayak yang sebelumnya, orangnya masih itu. Nah, kurang lebih jam 11 malam, tiba-tiba Rina ini melihat, karena ada ruangan yang itu cuma terhalang kaca gitu ya. Tiba-tiba Rina ini melihat ada sosok anak kecil, yang anak kecil ini seakan ditarik rambutnya sama sosok nenek-nenek. Nah, melihat hal itu, Rina ini teriak gitu ya, karena takut. Ngapain itu? Apa itu? Nah, mendengar teriakan dari Rina, otomatis semua orang yang ada di ruang tengah itu langsung pandangannya menuju ke Rina. "Loh, Mbak Rina, kenapa? Itu. Ada anak kecil dibawa sama nenek-nenek. Nah, ketika beberapa orang ini memastikan gitu ya, oh, apa benar sih yang dilihat sama Rina tadi gitu kan. Begitu mau masuk ke ruangan itu, Pak Santoso ini mencegah. Tiba-tiba muncul dari kamar gitu Pak Santoso. Mau apa? Udah biarin. Ini masih proses ritual. Nah, akhirnya karena memang direktur sekaligus owner perusahaan mereka tempat bekerja gitu ya, akhirnya mereka ya kembali lagi bilang ke Rina, "Udah Rin, biarin aja, itu urusannya Pak Santoso." Nah, waktu itu Rina sedikit ketakutan, begitu juga Mutia bilang sama Rina, "Rin, aku kok kayak takut ya ngelakuin yang kayak gini, jangan-jangan kita jadikan tumbal." Wah, masa sih Mut? Nah, itu dulu Mbak Siska itu yang dari cabang 2 itu pulang dari acara ini kan kecelakaan terus meninggal dunia. Ingat gak kamu? Iya, ingat sih. Itu paling udah takdirnya kali Mut. Ya, semoga aja gitu ya Rin. Tapi aku kok ada perasaan kesana ya. Nah, akhirnya dengan keterangan dari si Mutia, Rina ini sempat bingung, duduk di sofa di ruang tengah itu, melihat ada banyak orang yang mereka itu party. Kemudian di tengah mikir gitu ya terkait tumbal, terkait ritualnya Pak Santoso, tiba-tiba suasana yang tadinya heboh gitu ya, musik terdengar kencang sekali, suara ketawa-ketawa, tiba-tiba itu hening, seakan-akan kayak yang tadinya berwarna tiba-tiba itu gelap. Rina ini melihat selain ada manusia-manusia yang party ini, Rina ini melihat ada ratusan sosok makhluk astral yang itu bentuknya macam-macam. Ada yang tengkorak, ada yang kepala babi, pokoknya macam-macam. Nah, waktu itu tiba-tiba Rina ini teriak, "Wah!" Nah, begitu teriak, suasana kembali seperti semula. Jadi terang lagi, banyak orang-orang sambil minum, kemudian musik-musik kayak gitu. Nah, karena mendengar suara teriakan dari Rina, akhirnya beberapa orang ini termasuk Firman ini mendekat ke arah Rina dan tanya, "Kenapa tuh Rin?" Nggak apa-apa Man Firman, nggak apa-apa. Udahlah Rin, ikut aku yuk ke kamar. Nah, karena memang hal itu sudah sering dilakukan antara Firman dan juga Rina yang ikut gitu aja, tapi tidak menceritakan tentang kejadian yang barusan dia alami. Kalau dia barusan melihat sosok banyak sekali makhluk astral di ruangan itu.
Nah, kurang lebih jam 12 malam, tiba-tiba Pak Santoso ini keluar dari ruangan bersama dukun itu. Dukun itu sambil menaburkan bunga-bunga. Kemudian Pak Santoso bilang, teman-teman, ini sebagai bentuk penghargaan kalian semua, nanti saya transfer 7 juta ya. Nah, mendengar yang seperti itu, semuanya langsung teriak, "Hore, terima kasih Pak Santoso," kayak gitu. Tapi ingat, kerja yang benar. Nah, kalau di sini ada dukun, teman-teman tak undang untuk tasyakuran di sini, ya cuma sekedar buat ribet aja, nggak ada maksud lain. Walaupun sebenarnya Pak Santoso ini, menurut Rina gitu ya, Pak Santoso ini hanya pengelabuan aja, mengelabui kita semua yang ada di situ. Nah, kurang lebih jam 1 dini hari, tiba-tiba Mutia ini teriak yang katanya dia melihat sosok seperti kerbau, akan tetapi kepalanya manusia. Nah, waktu itu semua atau yang lainnya ini nggak lihat gitu ya, nggak melihat apa yang dilihat sama Mutia. Akan tetapi Mutia ini cerita ke Rina, kalau Rin, barusan aku ngelihat di ruangan ini kok tiba-tiba ada sosok kayak gini ya, Rin. Aku tadi malah di dalam ruangan ini ratusan makhluk yang aneh-aneh, Mut. Apa ya, Rin? Iya. Duh, aku kok jadi takut ya, Rin. Aku sebenarnya takut, Mut. Tapi ya mau gimana lagi, kita udah terlanjur ada di sini. Masa kita mau pulang sendiri? Nah, singkat cerita, party itu dilakukan sampai jam 5 pagi. Karena memang semuanya sudah pada teler, mereka tidur, dan kurang lebih jam 12 siang, di saat mereka udah bangun gitu ya, Pak Faisal itu ngajak Rina dan juga Mutia untuk segera pulang. Ayo Mut, ayo Rin, kita pulang. Nah, mereka akhirnya beres-beres, kemudian masuk mobil pulang. Nah, di tengah perjalanan, waktu itu sekitar 5:30 sore, jadi mau maghrib gitu ya, mau maghrib, dan perjalanan itu masih ditempuh 3 jam atau 4 jam lagi. Waktu itu tiba-tiba Rina, jadi posisinya Pak Faisal ini yang bawa setir, di kirinya ini Mutia, kemudian Rina ini di belakang. Nah, waktu itu Rina tiba-tiba melihat seakan ada sosok nenek-nenek yang pernah dilihat di villa itu, tiba-tiba di tengah jalan, dan itu ditabrak sama mobilnya Pak Faisal yang mereka kendarai. Oh, aduh Pak Faisal, itu kok kayak ada nenek-nenek ya, yang pernah tak lihat di villa kemarin. Apa sih kamu, Rin? Gak ada apa-apa kok. Tapi itu rasanya memang mobilnya ini ya kayak seakan-akan nabrak sesuatu. Nah, waktu itu Pak Faisal hanya menenangkan mereka berdua, Mutia dan juga Rina. Udahlah, nggak apa-apa. Semoga nggak terjadi apa-apa sama kita. Nah, beberapa menit setelah itu, tiba-tiba yang tadinya mobilnya lajunya enak kencang gitu ya, tahu-tahu seakan-akan berat. Loh, ini mobil gimana? Pak Faisal bingung. Ini mobil kok kayak berat ya? Nah, nggak sengaja Rina, karena duduknya itu di tengah gitu kan, begitu nengok ke belakang, Rina ini melihat ada sosok nenek seperti yang dilihat di villa itu. Jadi setelah tadi ditabrak, tiba-tiba Rina ini melihat sosok nenek itu ada di belakang. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah, mendengar teriakan dari Rina, Pak Faisal ini langsung ngerem, terus ke kiri untuk berhenti. Kenapa, Rin? Ada apa, Rin? Ini barusan Pak Faisal, aku melihat sosok nenek itu ada di kursi belakang. Mana, nggak ada kok. Begitu dipastikan gitu ya, Mutia dan juga Pak Faisal, memang nggak ada. Rina juga sempat bingung. Kenapa sih kok aku terus yang selalu dihantui nenek itu? Nah, akhirnya mereka istirahat dulu tuh, cari minum, makan kopi seperti itu. Nah, ketika dirasa udah tenang gitu ya, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, kurang lebih jam 9 malam, waktu itu karena memang ruas jalannya ini adalah searah atau ada 2 jalur seperti itu, dan pabriknya ini berada di kanan jalan, jadi di tengah-tengah ini trotoar. Nah, di saat mereka mau nyebrang, untuk nyebrang jalan kemudian masuk ke pabrik gitu ya, karena yang di kiri itu adalah Mutia. Waktu itu Pak Faisal sambil tanya ke Mutia, Mutia, kiri aman nggak? Aman, Pak. Walaupun sebenarnya Rina ini melihat
dari kejauhan itu ada truk yang melaju sangat kencang dan jaraknya ini sudah semakin dekat. Tapi Mutia ini nggak ngelihat itu gitu. Mutia hanya bilang, "Prei Pak, ayo Pak, kosong Pak." Nah, mendengar keterangan dari Mutia, otomatis Pak Faisal ini langsung ngambil gas, kemudian belok gitu kan. Nah, begitu baru badannya masuk setengah jalan, kemudian der, kayak gitu, mereka kecelakaan tepat di depan pabrik tempat mereka bekerja. Nah, tahu-tahu jam 8 pagi Rina ini tersadar, yang waktu itu Rina sudah berada di rumah sakit. Rina cuma luka-luka ringan, akan tetapi memang dia pingsan. Nah, jam 8 itu dia melihat ada Pak Faisal di sampingnya, dan juga ada saudara dan juga keluarganya Rina itu ada di rumah sakit itu untuk jenguk gitu ya. Nah, begitu tanya gitu ya Pak Faisal bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Rin, temanmu Mutia meninggal dunia." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kejadian tadi malam Pak Faisal. Iya Rin, ternyata memang bener kamu, ternyata ada truk yang melaju sangat kencang. Nah, waktu itu mungkin Mutia nggak ngelihat. Tuh Mutia, kamu gimana Mutia? Nah, karena memang hal itu sudah terjadi, kemudian setelah Rina ini pulang dari rumah sakit gitu ya, akhirnya Rina ini memutuskan untuk resign atau keluar dari perusahaan itu. Karena menurut Rina, jangan sampai aku yang nantinya dijadikan korban tumbal selanjutnya. Nah, singkat cerita, ketika Rina ini sudah keluar dari perusahaan itu, kurang lebih 6 bulan, Rina ini mendapat kabar kalau Firman, teman SMA-nya dulu, itu mengalami kecelakaan yang kondisinya sama seperti Mutia. Jadi Firman ini kecelakaan dan meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Rina ya mikir gitu ya, wah, apa jangan-jangan Pak Santoso ini memang mengelabui semua karyawannya untuk dijadikan tumbal demi kemajuan perusahaannya. Wow, alam bisawab, semoga kejadian yang dialami Rina ini menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.